Saya tinggal di kelas sebelah. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Nova. Salam kenal Ibu, Bapak ya semua. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Wahyuni Indra Surya Nova, tapi memang biasa dipanggil Nova, begitu. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di SMK di Situbondo, begitu Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam acara bimbel untuk PPG khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang ada di grup ini karena sudah terpanggil dalam kegiatan PPG 2024 ini. Karena masih banyak sekali Bapak Ibu ya yang belum terpanggil dan ingin di posisi Bapak Ibu seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang sudah diamanahkan kepada kita, yang sudah dipercayakan kepada kita semua, dengan cara kita harus optimis bisa melakukan kegiatan PPG ini sampai tuntas nanti. Begitu Bapak Ibu ya. Sedikit sharing Bapak Ibu, jadi saya sudah ikut PPG tapi di tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi waktu itu zamannya masih luring Bapak Ibu ya, tidak seperti saat ini. Berbeda sekali sistemnya dengan saat ini. Dan pada waktu itu saya lamanya selama 5 bulan PPG, 3 bulannya secara daring dan 2 bulannya luring begitu. Jadi kurun waktunya cukup lama sekali untuk saya, jadi Bapak Ibu bisa sangat bersyukur sekali karena kurang lebih hanya 1 bulan begitu Bapak Ibu ya untuk PPG kali ini. Kemudian di sini untuk sharing-sharing yang lain lagi mungkin nanti akan kita lanjut. Di sini saya izin share screen dulu. Baik, pada malam hari ini saya ingin membagikan sedikit tips dan trik mengerjakan soal PCK berbahasa Inggris ya. Kebetulan hari ini pertemuan pertama kita yaitu hari Kamis tanggal 5 September 2024. Nah, untuk beberapa tips dan triks yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa langkah ya, sama saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu mungkin bagaimana sih cara mengerjakan soal bahasa Inggris dengan efektif begitu ya. Jadi yang pertama mungkin di sini baca petunjuk soal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua baca dan pahami soal terlebih dahulu sebelum membaca teks. Jadi biasanya soal-soal bahasa itu teksnya begitu panjang-panjang. Jadi saran saya langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membaca soalnya dulu, perintah soalnya dulu begitu. Sebentar Bapak Ibu ya.
Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama selain membaca petunjuk soal, kemudian memahami soal apa sih yang ditanyakan dari teks tersebut. Kemudian setelah itu temukan kata kunci atau keyword. Dan yang berikutnya adalah menerapkan teknik skimming Bapak Ibu ya. Jadi membaca cepat. Kemudian jika ada kata-kata yang sulit dipahami atau tidak begitu penting bisa dilewati. Kita mencoba untuk scanning juga, yaitu dengan memindai teks dengan cara menggerakkan mata secara cepat sambil mencari apa sih keyword dari teks tersebut. Begitu. Kemudian yang berikutnya bisa melakukan eliminasi jawaban yang salah. Begitu. Jadi jika di dalam option itu biasanya kadang ada yang terlihat mana sih yang masuk, mana sih yang enggak. Jadi sekiranya itu tidak masuk sesuai dengan pertanyaannya bisa kita langsung eliminasi. Jadi ini meminimalis pilihan jawaban yang ada begitu. Kemudian karena dalam mengerjakan soal-soal itu kita ada waktu ya Bapak Ibu, ada time-nya. Jadi saya sarankan untuk melakukan soal yang lebih mudah dahulu. Jadi misalkan menemui soal yang sulit bisa ditinggalkan dulu. Nanti jika masih ada sisa waktu, kita kembali lagi ke soal yang sulit dan kita kerjakan kembali seperti itu. Dan tips yang terakhir nanti bisa memperbanyak latihan soal. Begitu Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, kita santai saja ya karena di sini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Begitu Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, baik. Jelas suaranya. Jelas, ya. Jadi ini langkah-langkah yang biasa kita lakukan Bapak Ibu ya untuk mengerjakan sebuah soal-soal ujian begitu. Mungkin sebelumnya nggak afdol rasanya ya kalau saya sudah mengenalkan diri, Bapak Ibu belum mengenalkan diri. Di sini ada berapa partisipan yang gabung sama kita ya? Tadi ada 10 atau 12 begitu ya? 11 ya. Oke, mungkin bisa kita mulai melakukan perkenalan dulu Bapak Ibu. Tadi ada kayaknya ada Bu Ningsih gitu ya. Dari mana Bu Ningsih? Selamat malam, Bu. Saya dari Jambi. Jambi ya Ibu? Ya, Bu. Oke, kemudian ada Ibu siapa lagi yang lain? Putri dari Jember, Bu. Putri dari Jember. Salam kenal Putri, Bu Ya, Ningsih. Bu Nova, sama-sama. Salam kenal juga. Yang lain Bapak Ibu? Dari Jember, Iya. dari Jambi, Saya Bu Siti Maisaroh dari Banten. dari Banten. Oke, Bu Siti Maisyarah. Ya, salam kenal Bu. Dah. Salam kenal Bu. Saya Nugroho Murwaningsih dari Papua. Dari Papua. Ibu siapa? Mohon maaf. Nugroho Murwaningsih. Oh, Nugroho. Baik. Jauh sekali Ibu ya. Salam kenal. Senang sekali. Ya, mohon bimbingannya. Sama-sama Bu. Kita belajar bersama di sini Iya. Ibu ya. Putri. Kalau boleh tahu ini Bapak Ibu guru mengajar di jenjang apa ya Bapak Ibu? SMP, SMK, SMA? Saya SMP. SMP, Putri ya. SMK, Bu. SMK sama dengan saya gitu ya. Ya. Iya. Oke. Baru beberapa ya yang saya kenal. Baik Tak Bapak kenal Ibu. maka tak sayang. Iya. Nah, untuk iya, halo. Baik, Bapak Ibu, untuk di soal PCK ya Bapak Ibu untuk content knowledge-nya di sini untuk modul pertama ini adalah untuk ya. Baik. Untuk modul pertamanya adalah English for Public Information begitu Bapak Ibu ya.
Jadi di sini ada beberapa kegiatan belajar, ada 4 sepertinya Bapak Ibu ya. Ada public notice ya, kemudian ada poster and banners, kemudian ada graphic organizer dan infografik. Betul begitu Bapak Ibu ya? Ya, jadi di sini saya share sedikit materi hanya untuk mengingatkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua mengenai materi ini karena Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang kurang lebih mengajar materi-materi ini di sekolahnya begitu. Jadi kita hanya review sedikit saja Bapak Ibu ya untuk materi-materi ini. Jadi di sini ada English for Public Information. Yang pertama adalah public notice ya. Sangat familiar sekali di sini sudah dijelaskan bahwa people usually use a notice to give information, instruction, or warning. That's why notice use simple word with simple font written in a placard or notice board. A notice or caution is a functional text used as an instruction or guidance to someone doing or not doing something. A notice or caution may be in the form or phrases, combination of word, clauses or sentence, or image, mark or sign. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham sekali mengenai materi ini. Kemudian di sini ada the purpose of the notice. Ini juga sudah ada beberapa saya sertakan hanya untuk remind saja, untuk nge-review ulang saja. Jadi diantaranya ada to give an instruction, to give information, to give direction, to ask people to advise, to remind, to warn, and to ban. Begitu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya di sini ada karakteristiknya. Jadi notice itu harus simple ya. Jadi dalam bentuknya short, simple word saja begitu. Atau phrases or clauses. Kemudian easy to understand, and written in capital font, mostly use image or pictures, begitu. Dan language feature-nya biasanya menggunakan using imperative sentence, declarative, spoken or written language. Dan di sini untuk kind of notice-nya ada beberapa, Bapak Ibu, ada comment, caution, information, prohibition, dan warning. Selanjutnya ada poster dan banner Bapak Ibu ya. Kurang lebih sama dengan notice, hanya bedanya di sini lebih banyak gambar daripada di notice begitu. Ya, mungkin bisa sambil dibaca Bapak Ibu. Jadi, a poster is one of the communication media that it used to convey a message or information. Jadi, should be written briefly and clearly di sini ya. Kemudian the function of posternya di sini sudah ada beberapa, to promote an event, to challenge and call an audience, to art and engage the viewers. Language feature-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Lanjut banner. Nah, untuk banner sendiri di sini berupa logo, value preposition, body copy, call to action atau kita kenal dengan CTA Bapak Ibu ya. Function of banner-nya mirip dengan poster juga seperti ini. Dan language feature-nya use simple present tense, on use simple phrases or statement. Jadi simple-simple saja biasanya dibantu dengan gambar atau logo biasanya begitu. Lanjut untuk yang ketiga yaitu ada graphic organizer. Graphic organizer is a visual and graphic display that depict the relationship between fact, term, and or ideas. Untuk generic structure-nya seperti biasa ada title, kemudian ada specific location, dan ada short description. Untuk social function-nya di sini untuk tool for critical and creative thinking, tool for organizing. Amat boleh. Jangan buru-buru. Oh, begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, Ibu.
Untuk social functionnya ya, di sini tool for critical and creative thinking. Kemudian bisa juga untuk organizing information, for understanding information and relationship. Kemudian ada juga for depicting knowledge and understanding, dan tool for self-learning, begitu. Dan yang berikutnya untuk materinya adalah infographic. Infographic di sini collection of imagery. Terlalu kecil Bapak Ibu ya ini? Atau bisa dibaca? Bisa. Bisa ya. Ya, and minimal text that give an easy to understand overview of a topic, begitu. Dan macam-macam dari infografik di situ sudah dijelaskan. Ada statistical infographic, informational, timeline, kemudian ada proses, comparison, geographic, hierarchical, dan list infografik. Itu macam-macamnya dari infografik. Begitu Bapak Ibu. Di sini hanya mereview ulang Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bersama saja. Nanti kita coba untuk latihan-latihan soal yang ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada karakteristik dari infografik tersendiri. Ada clear goals, easy to digest, compelling narrative, unique concept, creative design, visual focus, not text gitu. Generic structure-nya ada headline, introduction, middle, end or conclusion. Language feature-nya ada informatif, engaging, dan accessible. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Masih ingat Bapak Ibu ya materi-materi ini ya? Insya Allah Bu, masih ingat, diingat. Alhamdulillah. Baik, Dikit-dikit. kita coba latihan soal langsung Bapak Ibu ya. Kita coba bersama-sama. Dari yang simpel-simpel dulu. Ya, di nomor 1 kita sudah coba. Di sini ada latihan soal. Kira-kira jawabannya apa ya Bapak Ibu ya? Dijawab di chat apa langsung ngomong Bu? Bagaimana enaknya Bapak Ibu? Langsung atau biar hidup ya? Langsung ngomong aja enak ya? Biasanya Oke. bisa. Oh, gitu. Satu-satu. Kerjasama sama itu. Boleh kita diskusi bersama ya. Jadi there are 5 type of notice. One of those is information. Nah, di sini yang ditanyakan adalah notice information. Kira-kira yang mana? Yang A, B, C, atau yang D? D ya? I think D Bu Nova. I think lo ya. D or B? Ya. Dadu. D. Yes, Dadu. Dadu. Oke, yes. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Warning. Kalau no parking itu warning. I think Warning. like that. Oke, tadi macam-macamnya notice ada apa aja Bu? Ada warning, kemudian ada apa lagi Ya. Bu? Information, kemudian Vision apa tadi? komen Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ada caution, tadi namanya warning ya. Oh, warning. Biar people. Ada prohibition, begitu Bapak Ibu biasanya ya macam-macamnya jenis-jenisnya tadi. Atau saya perlu buka kembali? Iya, boleh. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada comment, ada caution, information, prohibition, dan warning. Nah, yang ditanyakan adalah yang di bagian information, Bapak Ibu ya. Information. Iya. Kita kembali lagi. Nah, Bukan. Aduh.
A kayaknya. Salah Tadi nggak apa-apa ibu ya, siapa Bu. yang nggak apa-apa ibu, kita belajar bersama Meskipun ibu. guru kan ada Saya tuh blank karena bikin video tadi. Mohon maaf. Capek sekali. Video untuk Ukin ibu ya. Jujur, sangat-sangat Tadi ibu siapa ya yang menjawab D? Tadi sudah ada yang menjawab D ya Bapak Ibu ya. saya Putri, Bu. Putri Menurut saya sudah menjawab D. Oke, Ya. oke. Siap. Kita menunggu yang lain nih Putri ya. Ya. saya ada. Ah, oke. Kayaknya sih. Iya. Ada yang jawab B. Ya. Ada yang jawab B. Kita masih di nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 belum selesai ya. Jadi di nomor 1 ada yang A, ada yang B, ada yang D. Begitu ya. Iya. Baik, kita bahas Bapak Ibu nomor 1. Jawaban yang betul adalah jawabannya yang D Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah ada yang membantu menjawab. Untuk pilihannya, kalau yang A masuk mana kira-kira Bapak Ibu? No parking. Di sini masuk apa ya? Warning, Bu. Warning ya. Warning. Apakah betul warning? Atau ada pendapat yang lain mungkin Bapak Ibu? Silakan. Tadi ada comment, ada warning, ada caution, ada prohibition, dan ada information ya. Kalau no parking kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Perhatian ya, caution ya. Masuk prohibition ya Bapak Ibu, larangan ya. Jadi no Larangan. parking, dilarang parkir di sini, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang A ini masuknya di prohibition, begitu Bapak Ibu. Larangan. Udah Oke. lupa. aja. Iya, iya ini kan kita mereview ulang Bapak Ibu, tidak masalah ya. Jadi kemudian yang B kira-kira masuk kemana? Awas copet ya, Bu ya. Iya, Artinya. betul, betul. Warning apa Kira-kira caution? kalau yang peringatan, oke. Warning. Warning atau caution? Ya itu, Bu. Mana ya, Apa Bu? sih bedanya warning sama caution? Ada yang tahu mungkin atau bisa bantu menjawab Bapak Ibu? Tidak masalah kita sharing bersama. Kayaknya Kalau masuk di warning. caution itu lebih ke apa? Perhatian gitu loh, Bu. Kalau Oke. warning kan memperingatkan gitu loh. Oh, begitu. Memperingatkan artinya harus hati-hati gitu loh. Oh, begitu. Baik, baik. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Sudah betul ya. Jadi caution sama warning ini sebenarnya sama-sama peringatan begitu ya. Ya. Hanya mungkin kalau di caution itu apa ya? Potensinya itu lebih rendah, tidak terlalu berbahaya, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah warning itu lebih fatal akibatnya begitu. Jadi tingkatannya beda di level saja. Jadi sebenarnya kalau caution dan warning itu sama-sama peringatan gitu. Nah, kira-kira yang B ini masuk di caution atau di warning ya? Warning, I think, Bu. Ya. Warning begitu. Warning, iya. Karena fatal begitu akibatnya Ya. Bapak Ibu ya. Soalnya kan awas, lebih penegasannya lebih ke kata-kata awas. Lebih ke kata-kata awas Iya. gitu. Kalau yang C Bapak Ibu masuk ke apa? Slow down itu caution maybe. Caution. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang betul untuk information di sini adalah yang D begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang nomor 2 Bapak Ibu kita lanjut.
Language feature-nya tadi Bapak Ibu. Oke, B, B, B. Ada yang menjawab B. Using imperative sentence. Using imperative sentence. Yes. Yang lain yang menjawab Bu Siti Khotijah dan Bu Siti Maisarah ya. Oh, tadi Bapak siapa ya sudah menjawab juga ya di atas tadi ya. Sudah sangat cepat sekali menjawab tadi. Bapak Halasan Siahaan ya. Dari mana ini Bapak? Dari Pekanbaru. Oke, jauh sekali. Oke, baru 3 orang yang menjawab. Tadi nomor 1 itu jawabannya apa ya, Bu? Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Tadi jawabannya apa ya? Yang nomor berapa, Bapak? Nomor 1. Tadi pada saat Yang D, Bapak. Nomor 1 jawabannya D, Bapak. D, pertapannya. Iya, karena untuk information, jadi kita sudah bahas satu-satu tadi. Yang ditanyakan di sini adalah untuk yang information notice, begitu ya. Untuk yang A tadi masuk ke prohibition, Bapak ya. Yang kedua masuk ke warning, dan yang ketiga masuk ke caution, begitu. Jadi yang cocok dengan soal, karena yang ditanyakan di sini adalah information notice, yang D. Jadi semua dari A, B, C, D ini adalah notice semua, Bapak hanya berbeda jenisnya, berbeda kinds-nya begitu. Nah, kebetulan di soal di nomor 1 ini yang ditanyakan adalah information notice-nya begitu. Dan yang lebih cocok, yang paling cocok di sini yang benar adalah yang D. Begitu, Bapak. Karena bedanya D itu apa? Ya? Bedanya D itu apa? Itu bukan Pilihannya yang E, Bapak. D, D. D, D. For staff only. Nah, Suaranya sedikit menggema ya, Bapak ya. Mic-nya terlalu dekat kali itu, Bu. Masih, Bapak masih menggema suaranya. Nomor 2, saya jawab D, Bu Nova. B ya, Bu. D? D, do. Oh, D. Ya. Dadu ya, Bu. Nggih. B, 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 B. Oke. Saya kok B ya? Ya, nomor 2 ya, di sini yang ditanya adalah language feature-nya, Ibu ya. Jadi Bukan untuk fungsional, notice. tapi language feature. Ya. Halo, Bapak yang tadi Bapak siapa namanya, Ibu? Bapak Sihaan ya? ya, Bu. Ya. Bapak Halasan Sihaan. Panggilannya Bapak siapa? Bapak Halasan. Iya. Mohon maaf tadi pertanyaannya bagaimana, Bapak bisa diulang kembali? Halo, Bapak suaranya semakin kecil ya, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Mohon maaf sekali. Yang bagian C nomor 1. Yang bagian D. D, ya. Bukannya informasi juga itu. Begini. Bukannya informasi juga. Yang B ya, Bapak? D. Yang D, iya. Jawabannya memang yang D, Bapak. Putus-putus, Bu. Iya. Atau Bapak mungkin bisa ketik di chat, Bapak. Yang ditanyakan bisa diketik di chat, saya mungkin bisa baca di chat. Ya, Bu. Ya. Soalnya nanti jumlahnya 50 soal Bapak Ibu ya untuk UP ya Bapak Ibu, betul ya?
Iya, Bu. Kemarin gitu sih tryoutnya. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kalau zaman saya dulu itu 120 soal Bapak Ibu dalam waktu 2 jam. Kali ini cukup banyak dipangkas ya, lebih separuh hanya 50 soal. Apakah C nomor 1 tidak termasuk information notice? Apa bedanya dengan D? Oke. Begini Bapak Halasan, untuk yang di nomor 1 C ya, slow down Bapak ya. Ini masuk di caution karena ini masuk di peringatan Bapak. Jadi diminta untuk hati-hati juga begitu maksudnya. Jadi masuknya ke caution kalau untuk yang C. Jadi berbeda dengan information. Kalau information ini hanya memberikan informasi saja begitu. Begitu Bapak Halasan. Bapak bisa mendengar suara saya atau saya perlu ketik di chat juga? Baik. Sama-sama Bapak. Oke, untuk soal nomor 2, Bapak Ibu tadi jawabannya ada yang B, ada yang D Bapak ya, Ibu. Berapa tadi banyak, tapi banyak yang B Bapak Ibu ya. Jadi untuk language feature-nya notice sudah betul sekali, jawaban yang betul adalah using imperative sentence Bapak Ibu ya. Jadi kenapa begitu? Kita lihat sebentar. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu ya untuk language feature-nya using imperative, declarative, spoken or written language feature. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Begitu Bapak Ibu ya. Jawaban yang B adalah using imperative sentence atau kalimat perintah begitu. Kalau untuk yang A, having many picture, mungkin lebih masuk ke yang grafik atau infografik itu tadi ya, organizer. Ya, jadi di notice kadang juga ada gambar Bapak Ibu, tapi tidak terlalu banyak begitu. Kemudian untuk yang using past simple form, untuk yang jawaban D, di notice kita biasanya menggunakan apa Bapak Ibu? Simple present tense, begitu ya? Oke, baik. Dicoret, dipilih begitu Ibu ya? Ya, Bu, buat belajar. Baik-baik. Atau kita tebalkan jawabannya Bapak Ibu, bisa ya? Boleh, Iya, Bu. Bu. Tebal. Atau beda warna, Bu, merah misalkan. Ada warna, boleh. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ada yang baru masuk Bapak Ibu ya. Oke, ini soal nomor 3 Bapak Ibu. Tadi juga sudah kita share materinya di atas, ada sepertinya, dan insya Allah bisa dijawab langsung karena ini mudah Bapak Ibu ya. When you create a poster, it is necessary to consider its generic structure. Which one is not the structure of poster? Be careful Bapak Ibu ya, soalnya di sini ada kata not ya Bapak Ibu.
B. Oke, Bu Ningsi menjawab B. Yang lain mungkin kita tunggu. Putri menjawab D. Oke. Bu Siti Maisyarah juga menjawab B ya. Putar area. Pak Hasan menjawab E. Oke. Bu Siti Hatijah juga menjawab D. Sepertinya Bapak Ibu di sini lagi malas ngomong ya. Enakan di chat ya Bapak Ibu. Baik, tidak masalah Bapak Ibu. Biasanya sama Bu Siti begini, Bu. Oke, Bapak baik. Baik, baik, baik. chat. Mohon maaf, tidak masalah Ibu, karena saya baru di sini ya. Jadi saya bisa menyesuaikan. Mohon Iya. bimbingannya juga, Bapak Ibu. Oke, yang menjawab baru 5 orang. Sadam bimbing. Tadi sudah masuk sepertinya. Kesulitan sinyal mungkin ya. Baik, belum ada yang menjawab lagi Bapak Ibu. Masih di sana Bapak Ibu yang lain selain Bu Ningsi, Bu Tri, Bu Siti Maisyaro, Bapak Halasan, dan Bu Siti Hotijah? Tidak ada jawaban. Baik Bapak Ibu, untuk yang soal nomor 3, kita diskusikan kembali ya. When you create a poster ya. Jadi di sini untuk poster, jadi which one is not the structure of poster? Nah, yang bukan Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat dari pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi ada title area, footer area, main area. Nah, kira-kira dari pilihan A, B, dan C ini punya hubungan nggak Bapak Ibu? Jadi dari the title area, footer area, main area, kira-kira ini ada hubungannya nggak antara yang A, B, kemudian yang C? Ada, Bu. Ada. ACD ada, ACD A. ada. Kalau yang B itu menurut saya ini kayak nggak perlu sih. Oh Nggak begitu. perlu karena itu kayak pemberitahuan web kah atau catatan kaki apa gitu loh. Oke, ya betul. Untuk yang A dan C berhubungan nih Bu ya. Untuk yang B tidak perlu begitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekilas kita melihat ini adalah satu rangkaian Bapak Ibu ya. Jadi semacam structure untuk title, footer, dan main areanya. Nah, untuk yang di poin D di sini adalah CTA. Ada yang tahu Bapak Ibu CTA apa Bapak Ibu? CTA itu ya kayaknya menurut saya sih ini kayak
arahan gambar, kemudian informasi juga. Ajakan, Bu. Ajaan kali ya. Iya, betul, Arahan, ajakan. ajakan, Ya, jadi CTA ini adalah singkatan dari call the action ya Bapak Ibu ya. Call to action. Call the action. Jadi ajakan, betul sekali. Jadi tadi sudah dibantu dijawab ya, ajakan untuk misalnya kalau ada di mall-mall, ajakan untuk membeli, begitu Bapak Ibu ya. Atau kalau di tempat lain ya ajakan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi call the action, tidak harus untuk membeli begitu. Jadi CTA. Nah, dan untuk CTA sendiri di sini adalah masuk di structure-nya banner Bapak Ibu. Dan di sini soalnya yang ditanyakan adalah poster begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang betul di sini yang not structure of poster adalah D begitu. Call the Ya. action. All the action, betul sekali. Baik, di sini ada masukan kembali. Boleh nggak Bu ditulis definisi masing-masing option yang nomor 3? Karena ini masih baru sama saya. Nomor 3. Oh begitu. Maksudnya ini ditulis satu-satu definisinya optionnya Bapak Halasan. Maksudnya paling alasannya pilih D itu kenapa gitu loh Bu Nova? Oh, maksudnya dituliskan di bawahnya begini. Alasan dari kenapa kok CTA itu gitu loh. Oh, begitu. Gitu. Baik. Oke, saya tambahkan di sini. Tunggu bentar. Baik, kita lanjut kembali. Untuk yang nomor 4, Bapak Ibu. Langsung dicek soalnya ya. Di sini ada kata except. Jadi di sini adalah salah satu trik untuk mengerjakan soal. Berarti yang paling penting di sini ada kata except. Hati-hati seperti itu. Kemudian yang ditanyakan apa dan jawabannya apa gitu Bapak Ibu. Yang ditanyakan adalah karakteristik a good poster or banner. Oke, Putri sudah menjawab A. Cepat sekali Putri ya. Luar biasa. Moodnya lagi baik nih Bu Nova. Waduh, tanggal muda ya Ibu ya. Saya harap moodnya baik semua ya. Jun masih makan malam. Monggo, monggo. Silahkan Ibu, selamat dinner. Bentar Ibu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan sedikit. Oke, Bu Ningsih menjawab D. Karakteristik, okay, look at me, read me, and ask me. Does mean, bla bla bla. Kemudian yang ditanyakan lagi kembali adalah except. Oke, ada menjawab D.
Sepertinya yang tidak muncul dari tadi Bu Rida, Bu Nugroho juga tidak ada ya. Saya masih makan, Ibu. Oh, yang masih makan. Monggo-monggo dilanjut, Ibu. Mohon maaf ya, belum hafal Bapak Ibu. Oke, Bu Siti Maisaro menjawab di, Bu Siti Hatijah juga di. Bapak Halasan belum menjawab ya. Kita lanjut atau menunggu yang lain Bapak Ibu? Udah, Bu. Bahas, Bu. Lanjut ya. Oke, untuk yang nomor 4 tadi ada yang menjawab A, kemudian D, 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 D. Oke, A sama D ya. Di sini sudah dibaca tadi untuk soalnya ada kata kecuali Bapak Ibu ya. Jadi a good poster or banner has some characteristic such as look at me, read me, and ask me. This mean bla 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 except. Nah, berarti yang bukan Bapak Ibu ya, yang bukan karakteristiknya poster atau banner gitu. Di sini yang menjawab D, rata-rata menjawab D ya. There should be a lot of image, begitu ya. Kemudian untuk yang A, it should be attractive, it stimulates idea or thought, there should be a text as necessary. Nah, jadi untuk poster dan banner di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang di sana ada picture atau image, tapi tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi masih ada teksnya begitu. Paling ada 1 atau 2. Nah, jadi jawaban yang paling betul di sini adalah yang D. Karena di sini should be. Nah, seharusnya banyak image atau gambar gitu. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang D. Sudah betul sekali ya Bapak Ibu. Jawabannya sudah benar tadi. Kita lanjut lagi. Untuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Notice is used to announce something or to provide important information. When you create a notice, it should be bla 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 except. Kita ketemu kata except kembali Bapak Ibu.
Mudah sekali Bapak Ibu. Silahkan bisa langsung dijawab. Oke, Bapak Halasan sudah menjawab di. Gampang Bapak Ibu ya, soal nomor 5 ya. Oke, semuanya menjawab D ya. Tidak ada jawaban lain. Semuanya kompak menjawab D. Ya, jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa notes itu dalam bentuk yang simpel, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah dipahami, written in simple and short text. Jadi di sini karena except berarti jawaban yang paling benar adalah yang D. Gitu. Sudah betul sekali Bapak Ibu. Luar biasa. Jawabannya betul semua ya untuk di nomor 5. Untuk di nomor 6 sekarang Bapak Ibu. Ini juga insya Allah jawabannya kompak nanti ya. Oke, Bapak Halasan sudah menjawab. Untuk di nomor 6. Oke, Bu Siti Hatijah menjawab juga, Bu Tri juga menjawab B ya. Oke, Bu Siti Maisaro. Ada berapa orang yang menjawab ya? 1, 2, 3, 4. 4 orang yang menjawab. Oke. Sudah 8 orang yang menjawab dan jawabannya adalah B ya. Kemudian Bapak Halasan menjawab, ada yang menjawab A di sini ya, kemudian yang lain menjawab B ya. Oke. Nah, di sini dari soalnya sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya, when you see a large piece of shirt or other clothes, begitu ya. Nah, dari sini sudah dilihat bahwa di sini bahannya menggunakan kain atau yang lainnya begitu. Jadi bisa dilihat kemudian large ya, large piece besar begitu. Jadi di sini jawaban yang paling betul adalah yang B Bapak Ibu ya, banner begitu. Nah, jawabannya sudah betul Bapak Ibu ya. Untuk ini tempat yang mudah dilihat, ada di tempat yang mudah dilihat itu disebut apa begitu.
Kalau poster tadi juga sudah dijelaskan tidak menggunakan bahannya biasanya berupa kertas begitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk banner biasanya lebih sering menggunakan kain atau bahan yang sejenis seperti itu. Oke, Bapak Halasan meralat jawabannya. Alhamdulillah Bapak ya. Jadi ada keywordnya di situ, ada stick dan quotes-nya begitu. Makanya perlunya membaca dengan mencari keyword seperti itu. Betul sekali. Jawabannya B Bapak ya. Alhamdulillah betul semua jawabannya karena sudah diralat. Sekarang lanjut ke nomor 7 Bapak Ibu. Banner. Baik Bapak. Ini Bapak Halasan ya untuk materi di banner tadi. Maaf Bu Nova, nanti kan ini kan direcord, di-share di grup kan nggih Bu nggih? Iya, nanti saya sampaikan sama Bu Ria Ibu ya. Oh iya. Baik, untuk soal nomor 7 sama-sama Bapak. Oke, soal nomor 7 Bu Tri, Bu Nugroho, Bu Rida sudah menjawab. Putri, Bu Nugroho, Bu Rida. Oke. Alasan juga sudah menjawab. Bu Siti Maisara juga sudah menjawab. Ada yang menjawab D. Oh ya, jawabannya sama D semua ya Bapak Ibu. Alasannya karena naratif teks. Oke. Jawabannya sama ya, D semua ya untuk nomor 7 Bapak Ibu ya. Adakah yang masih menjawab kembali? The following is not one of the characteristic of successful infographics, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita beralih dari poster, banner, kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu di infographics, Bapak Ibu ya. Dan di sini yang bukan karakteristik, Bapak Ibu, ada kata not sudah di kapital di sini kata notnya. Jadi yang bukan karakteristik dari successful infographics begitu. Oke, jawabannya masih sama ya, belum ada yang berbeda ya, semuanya menjawab D, kompak kembali. Oke,
Kita coba scroll ke atas ya Bapak Ibu untuk materi infografiknya. Ya, ini adalah karakteristik of infographics Bapak Ibu. Ada clear goals, easy to digest, compelling naratif ternyata masuk di salah satu karakteristik Bapak Ibu ya. Kemudian ada unique concept dan creative design begitu. Jadi kira-kira jawaban yang betul yang mana Bapak Ibu? Ya, rata-rata tadi Bapak Ibu menjawab compelling naratif ya. Nah, di sini ada clear goals masuk. Easy understood ada Bapak Ibu ya. Compelling naratif juga ada. Berarti jawabannya yang bukan karakteristik adalah yang E. betul sekali Bapak Ibu. Kenapa menjawab di semua Bapak Ibu? Hilang dah konsentrasi. Ya, jadi fokus on text. Nah, di sini dari namanya sudah. Nah, kalau untuk di infographics ini lebih menekankan kepada image, picture, atau grafik begitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini maksudnya bukan narasi ya, karena naratif teks bukan ya, tapi narasi yang menarik begitu. Jadi penyampaian yang menarik, pemaparan yang menarik begitu maksudnya. Bukan naratif teks yang teksnya panjang begitu maksudnya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Untuk nomor 8 kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini jenis-jenis infografik yang ditanya adalah the main function of hierarchical infographics begitu. Putri ini menjawab E ya Putri? Atau jawaban yang tadi Putri ini ya? Nggak barusan jawab yang E Bu 8, memang Bu. 8 ya Bu? Ya. Oke. Putri menjawab E, kemudian ada yang menjawab C, B, D. Oke, lengkap ya. A, B, C, D ada yang memilih semua. Oke, B. Oke, ada yang menjawab D. Kita kembali ke atas ya Bapak Ibu. Hierarki. Ini macam-macamnya infographics Bapak Ibu.
Dan yang ditanyakan adalah yang hierarchical ya Bapak Ibu. Organize information into predefined level. It can organize information from bits to list. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? B ya? Yang Yang B. Oke. Tuh. Nah, kira-kira kalau yang A ini masuk ke apa Bapak Ibu? To share a collection of tips. Baik, Bapak Halasan kita bahas setelah ini untuk nomor 7 ya. Kita selesaikan nomor 8 dulu Bapak ya. Masuk yang mana Bapak Ibu untuk yang information tips tadi? infographic is a collection ini. An infographic is a collection. Is a collection. Mana Bapak Ibu? Mana Ibu? Ini yang pertama itu Bu, paragraf pertama bukan? Ini. Iya. Ya. Untuk yang pertama ini masuk ke definisinya infografik Bapak Ibu ya. Oh. Jadi pilihannya mulai dari sini statistical, informational, timeline, proses, comparison, geographic. Berarti informational ini Bu, infografik ini. Ya betul, masuk di informasional ya Bapak Ibu ya untuk yang A tadi ya. Kemudian yang B, to share a collection of tips. Untuk yang B sudah jelas masuk di hierarki. Untuk yang provide a summary Bapak Ibu, kira-kira masuk ke yang mana ini? Atau perlu ditulis di sini juga gini? Ya enak Bu, kalau gitu Bu. Nanti lihat lagi. Informasional. Oke. Kemudian untuk yang C, to provide a summary. Summary, masuk ke mana ya Bapak Ibu? Summary. Ibu jangan di sini. Summary ini masuk di proses Bapak Ibu ya, sudah ada di sini overview of step in process. Kemudian untuk yang to visual the history something ini bisa masuk ke event ya, the history yang event berarti ini masuk ke timeline Bapak Ibu ya. Timeline, iya. Jadi untuk history masuk di timeline Bapak Ibu, kayak gitu. Oke, Bapak Halasan menanyakan nomor 7.
Tolong dijelaskan lagi kenapa jawaban nomor 7A, kenapa tidak D katanya. Masih bingung saya, mohon ada teks pendukungnya. Baik, teks pendukungnya ada di atas Bapak ya, ada di materi yang tadi sudah saya scroll apa ini tadi, infografik ya. Ini Bapak, jadi karakteristik infografik ada di sini, masuk di clear goals, kemudian easy to digest, compelling narrative, unique concept, dan creative design. Nah, untuk jawaban yang di D tadi ya, kenapa kok tidak D, kenapa A? Karena jawaban D masuk di salah satu karakteristiknya, ada compelling narrative. Jadi di sini maksudnya bukan narasi seperti naratif teks begitu, Bapak. Jadi di sini artinya adalah narasi yang menarik, jadi bisa dibaca begitu maksudnya. Jadi menarik untuk dilihat, dibaca begitu Bapak. Jadi bukan naratif teks. Seperti itu Bapak Halasan. Apa sudah cukup jelas Bapak untuk soal nomor 7-nya? Jadi untuk teks pendukungnya ada di sini. Apa perlu dikopikan di soalnya kembali, Bapak? Nanti mungkin bisa di-scroll ke atas ya, Bapak Ibu ya, untuk materinya. Oke. Lanjut. Baik, terima kasih sama-sama, Bapak. Kita lanjutkan soal nomor 9, Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah dijawab D, D, C. Oke, rata-rata menjawab D, Bapak Ibu ya. Nah, ini gampang ya. If you want to present survey data, what type of infographic suits your goal? Yang paling cocok yang mana kalau ingin mempresentasikan sebuah data survei begitu. Yang pertama tadi sudah ada proses, ada hierarki, ada geografik, dan ada statistical. Yang paling sesuai adalah yang mana Bapak Ibu untuk survei data. Yang paling sesuai adalah yang menggunakan statistical infographic. Betul sekali Bapak Ibu ya. Referensinya. Ini tadi Bapak macam-macamnya. Aduh, ada yang baru gabung ya.
Terima kasih, sama-sama Bapak. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D, Bapak ya. Statistical. Oke, nomor 10 Bapak Ibu. Oke, B. B. Gampang ya Bapak Ibu. Present the process of complete metamorphosis of butterflies. Oke. Oke. Udah Bapak Ibu ya, nomor 10 Bapak Ibu. Jadi ingin menggambarkan atau mempresentasikan proses metamorfosis dari kupu-kupu ya Bapak Ibu ya. Jadi mana yang paling cocok begitu. Description graphic organizer jelas ya, kalau description dengan melalui penggambaran atau melalui teks yang digambarkan begitu. Kalau sequence ini adalah berupa bagan begitu Bapak Ibu atau rangkaian yang biasanya sudah ada urutan-urutannya, berurutan begitu rangkaiannya. Kemudian cause effect sudah jelas, sebab akibat, kemudian ada problem and solution begitu. Jadi yang paling sesuai untuk mempresentasikan sebuah metamorfosis dari kupu-kupu yang paling cocok yang mana Bapak Ibu? Yang B Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada rangkaian yang berurutan. Mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir begitu. Yang paling cocok adalah yang sequence graphic organizer begitu. Ya. Ini mungkin jadi soal terakhir malam ini bagi kita Bapak Ibu. Ada gambar di sini. Kemudian ditanyakan kira-kira tentang apa sih notice itu? Kalau shock itu kan apa?
Harus gitu ya, Bu ya? Yang mana Ibu? Should ini Should, oke, ya. Ini kita harus mirip-mirip Bapak merokok. Ibu ya. Iya. Tapi Jadi seharusnya juga ought to, should ini sama ya dengan must. 3 ini ya Ibu ya, yang mirip-mirip maksudnya. Untuk cannot ini jelas nggak berbeda harus, ya. nggak harus. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Jadi pilihannya antara A, B, or D. Begitu. B or D. A, B, or D. Ya, yang mana? Ini sama. Kalau artinya sama. Seharusnya. Kalau Cuman ya ada yang lebih, ada yang paling begitu Ibu ya. kalau dilihat dari gambarnya ini kan sudah caution. Iya. Jadi Ya. saya Mas kalau itu saya kebenaran. kalau saya ini lebih jawab ke should sih sebenarnya, tapi Tidak ya seharusnya. nah, must not. Apa? Masing-masing ini Bu Nova Iya. minta penjelasannya ought terus should. Habis ini kalau sudah dijawab Baik, Ibu. Siap. Coba dijawab dulu ya. Jadi sudah ada yang menjawab. Ada D, kemudian Mas ada Ilham. Oke. Rata-rata menjawab D ya. coba saya jawab B aja. Kalau di sini kan tidak mungkin should. Jadi, Ada caution, berarti di sini peringatan Bapak Ibu ya. Oke, ada yang menjawab B, D. Jangan sampai memilih yang C Bapak Ibu ya, karena itu sudah beda sendiri. Jadi kita eliminasi option C. Pilihannya tinggal di A, B, or D begitu ya. Karena itu yang satu arti, similar begitu artinya. Atau mungkin ada yang ingin share bersama, monggo silahkan. Apa sih tadi ada yang tanya ya, kalau B itu sebagai saran supaya tidak merokok, sedangkan teks sudah diingatkan berarti harus tidak merokok. Oke, terima kasih sekali. Ini masukan dari Bapak Halasan ya. Jadi kalau yang B itu sebagai saran katanya Ibu. Jadi kalau menggunakan kata should itu saran untuk tidak merokok. Sedangkan di gambar itu sudah merupakan caution, jadi sudah diingatkan untuk harus tidak merokok begitu. Oke, kemudian ini juga Ibu Dahlia ya. Kalau menurut saya D karena mas itu istilahnya wajib gitu. Atau juga salah benarnya. Oke, terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu. Jadi di sini sudah dibantu ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi artinya sebenarnya memang mirip antara ought to, should, dan must. Hanya beda di levelnya begitu. Untuk should di sini sudah dibantu dijawab oleh Bapak Halasan tadi ya. Jadi untuk should itu biasanya digunakan untuk menyarankan, Bapak Ibu begitu ya. Jadi untuk saran atau kekuatannya tidak begitu kuat, tidak wajib begitu maksudnya ya. Jadi hanya saran, menyarankan seharusnya begitu. Itu untuk should dan tadi sudah dijawab oleh Bapak Halasan. Terima kasih sekali Bapak Halasan. Kemudian untuk ought to jika dibandingkan dengan should, ini tingkatannya lebih tinggi di atasnya should begitu. Jadi should ini yang paling rendah ya atau paling lemah mungkin untuk tingkat keharusannya. Kemudian di atasnya ada ought to begitu Bapak Ibu. Jadi ought to di sini juga lebih kuat daripada should begitu. Dan biasanya kalau ought to ini memang jarang digunakan karena biasanya digunakan untuk formal situation begitu. Nah, untuk yang must Bapak Ibu di sini sudah harus seperti yang disampaikan oleh Ibu Dahlia tadi ya dan Bapak Halasan juga. Jadi harus wajib begitu.
dan itu sudah menjadi persyaratan yang harus dilakukan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ditingkatkan, emas itu yang paling tinggi Bapak Ibu, yang paling wajib begitu. Mungkin itu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Apa bisa diterima Bapak Ibu untuk Ya, terima penjelasan? kasih Bu Nova, jelas. Iya. Jadi shoot, kemudian oktu, kemudian mas begitu untuk urutannya dari yang paling tidak wajib begitu ya, tidak harus lebih lemah, kalau oktu lebih kuat, kemudian mas paling kuat. Begitu untuk tingkat keharusannya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu untuk malam ini karena waktunya juga sudah mendekati hampir jam 9 ini Bapak Ibu. Ada yang mau kita discuss lagi mungkin Bapak Ibu? Berarti yang paling tinggi tingkatannya itu tadi Mas apa ok ya Bu? Mas. Mas ya. Mas betul Oke. sekali. Jadi shoot, kemudian oktu. Oktu ini sebenarnya jarang sekali dipakai Bu ya. Jadi kita jarang melihat, tapi biasanya digunakannya di formal situation untuk oktunya. Tapi kalau dibanding dengan shoot, dia lebih harus begitu daripada shoot. Kalau shoot tadi seperti yang Bapak Halasan sampaikan ya, jadi sebagai saran begitu Bapak Ibu untuk menyatakan sebuah saran itu bisa menggunakan shoot. Tapi kalau sudah menggunakan oktu itu ada keharusan sudah begitu. Kalau untuk meaningnya sebenarnya sama, cuma levelnya yang Betul, bedakan. betul sekali Bu, betul sekali. Hanya levelnya yang membedakan. Untuk artinya sama seharusnya begitu. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi yang lain, mungkin kita bisa mengakhiri pertemuan malam ini, Bapak Ibu. Bisa beristirahat, nanti kita ketemu di meeting berikutnya. Oh, ini ada message baru. Oke, baik Bapak, nanti kita akan share ya. Saya akan minta tolong bantu Bu Ria nanti sebagai admin grupnya nanti. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya konsultasikan juga kepada Bu Ria kapan waktunya. Karena nanti Bu Ria yang akan mengatur pertemuan berikutnya Bapak Halasan. Ya Bu, terima Iya. kasih untuk hari ini Bu. Saya Sudah juga sedikit memahami tentang materi hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan barokah Bapak Ibu sekalian ya. Amin Bu. Jadi bisa membantu nanti di ujiannya. Yang pasti Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu pasti bisa melakukan atau mengerjakan soal itu dan insya Allah bisa lulus 100%. Amin, 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 amin. Cuma di kemarin itu Bu, pas triatku apa namanya? Soalnya Iya. panjang-panjang loh. Bu. Iya, betul sekali. Jadi biasanya memang soal bahasa itu panjang-panjang, ada stimulusnya dulu biasanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti next pertemuan kita coba cari soal yang sedikit lebih panjang yang mendekati pada soal UP begitu Bapak Ibu ya. Di tryout-nya 50 soal juga ya Ibu kemarin? G35 itu bahasa Inggrisnya Bu, yang 15 itu pedagogiknya begitu ya. Pedagogiknya. Terus yang Tapi saya pahami itu kemarin yang bahasa Inggris itu tentang discussion, kolaborasi gitu loh Bu. Saya pertama kan benar 7 karena memang ini agak lelah, jadi terus saya ulang kembali, saya amati keywordnya itu ya ada peningkatan tentang benarnya itu maksudnya bertambah gitu loh Bu. betul, alhamdulillah. Iya. Tentang discussion, collaboration gitu-gitu Bu yang banyak keluar itu. Yang di tryout itu ya Bu ya. Yeah. Jadi untuk materi profesionalnya itu sendiri tidak banyak Ibu ya. Iya. Baik. Mungkin ada masukan lain Bapak Ibu? Monggo silakan. Kalau waktu Bu Nova tahun 2019, soal-soalnya itu kebanyakan apa Bu yang keluar untuk profesional ini?
Betul. Jadi waktu zaman saya di 2019 kemarin sama Ibu, jadi profesionalnya lebih banyak, materinya lebih banyak daripada di pedagogiknya. Dan semua soalnya berbahasa Inggris Ibu ya. Bagaimana untuk yang saat ini? Berbahasa Inggris semua juga ya Ibu, meskipun pedagogiknya ya? Kemarin tidak sih, Bu. Yang bahasa Inggrisnya cuma 35. Oh begitu. Pedagogiknya berbahasa Indonesia Ibu ya? Ya, yang Alhamdulillah. Zaman saya itu semua Ibu total 120 soal berbahasa Inggris. Baik itu soal pedagogik dan soal profesional. Jadi keluar dari ruangan UP itu sedikit muter-muter kepala Ibu ya. Dan rata-rata Bapak Ibu ya, jadi kata-kata yang keluar di UP itu memang tingkat dewa, vocabulary-nya ya, kosakatanya itu jarang atau tidak pernah kita temui sebelumnya waktu itu. Jadi bukan hanya saya, ketika kita keluar dari ruangan itu kita saling saling tuker pengalaman ya, sharing-sharing gimana tadi. Ternyata sama Bapak Ibu, keluhannya sama, jadi kata-katanya luar biasa, ada banyak yang tidak kita tahu artinya itu ada banyak Bapak Ibu, seperti itu. Jadi luar biasa sulit sekali, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, eh, saya bisa lulus UP waktu itu sekali ikut langsung lulus, alhamdulillah. Bu, kemungkinan keluar nggak sih Bu soal tryout yang kita pelajari kemarin? Apa tidak ada kaitannya? Eh, bisa jadi, Ibu. Jadi untuk yang di tryout kan kita lihat di kisi-kisinya, biasanya soal di UP itu akan muncul dari kisi-kisinya itu. Jadi apa yang sudah dikisi-kisikan itu biasanya akan muncul, Bapak Ibu. Yang di tryout kemarin sudah sesuai di kisi-kisi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya kisi-kisi soal untuk UKPPG-nya kan? Sudah di-share sama Bu Ria kan ya, Belum, Bapak Bu. Ibu? Oh, Belum, belum. Bu. Belum. Oh, Belum, Bu. belum. Belum. Kisi-kisinya. Oh, begitu. Baik. Nanti saya coba konfirmasikan kepada Bu Ria. Bu Siti, Bu ya. Mohon maaf, saya biasa memanggil Bu Ria kalau di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kebiasaan memanggil Bu Ria. Bu Siti nanti akan saya konfirmasikan kembali untuk masalah kisi-kisinya, Bapak Ibu ya. Bu, yang Iya. soal izin Bu bentar. Iya, Yang baik. soal-soal kita bahas tadi malam hari ini, apakah soal-soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang tahun ini Bu untuk PPG piloting ini? Betul, Ibu. Sudah sesuai untuk yang di KL 3 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Yang materi ajar dan structure itu Ibu. Soal-soal ini sudah sesuai di situ. Jadi saya Iya. sudah menyesuaikan begitu. Bu, kalau bisa minta tolong Bu ya kisi-kisinya di-share biar buat sebagai bahan ini referensi kami. Baik, baik. Nanti saya coba konfirmasikan kepada Bu Siti dulu, Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah untuk di meeting berikutnya mungkin sudah bisa kita share begitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Nova. Sama-sama. Jika tidak ada lagi, kita bisa akhiri pertemuan kali ini, Bapak Ibu, atau mungkin ada masukan yang lain lagi? Silahkan. Sudah, Bu. Sudah, baik. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang dari tadi kita bersama-sama di kelas malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan ada yang keluar di soal UP. Nanti Ibu bisa membantu ya Ibu. Amin. Saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, Bu Ya, Nova. Bu. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, bisa live grup Bapak Ibu. Ya, izin lab ya, Bu. Siap, terima kasih.